Pemirsa, Musyawarah Nasional HIPMI ke-15 berlangsung di Bandung dengan tema untuk Munas kali ini adalah Pengusaha Muda Indonesia Menjawab Tantangan Global. Dan untuk mengetahui tentang hal tersebut, kita ikuti perbincangan Maria Katarina dengan Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, bersama saya Maria Katarina dalam rangkaian Munas Himpunan Pengusaha Muda Seluruh Indonesia yang sedang digelar di Bandung, dan hari ini saya berkesempatan untuk bisa mewawancarai tokoh yang sangat spesial sekali yang juga menyempatkan waktu untuk hadir dalam Munas HIPMI ini yang tentunya akan menuju ke pemilihan Ketua Umum yang baru periode 2015 sampai dengan 2018. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sofyan Djalil, Menko Perekonomian. Pak Sofyan, apa kabar Pak? Sibuk sekali ya Pak hari ini ya Pak? Iya, lumayan. Sudah ikut banyak sekali agenda HIPMI ya Pak hari ini? Belum ya? Datang tadi jam 5. Terima kasih waktunya untuk Sindo TV. Kita berbicara mengenai potensi perekonomian Indonesia ke depannya seperti apa. Melihat bahwa banyak anak-anak muda yang tergabung di HIPMI, tentunya pengusaha-pengusaha muda yang bisa menjadi tonggak atau mungkin mensupport seluruh program-program kerja dari perekonomian, Menko Perekonomian. Dimulai dari HIPMI, kita berbicara mengenai HIPMI yang mengambil tema besar pengusaha muda menjawab tantangan global. Gambarannya seperti apa sih Pak dari kacamata Pak Sofyan Djalil? Yang pertama, saya senang ya melihat anak-anak muda yang bergerak dan memasuki dunia usaha sebagai entrepreneur. Karena kita tahu bahwa kemajuan sebuah bangsa sangat tergantung pada banyaknya para entrepreneur. Para entrepreneur inilah orang yang selalu mempunyai ide-ide kreatif dan menciptakan nilai tambah dalam bidang ekonomi. Orang-orang muda ini ya tentu masih proses pembelajaran, tetapi bahwa mereka telah masuk ke dalam dunia usaha ini sesuatu yang cukup menggembirakan. Kalau kita lihat tantangan perekonomian, melihat kan Indonesia disupport luar biasa nih, pengusaha-pengusaha dari seluruh daerah banyak sekali. Tantangan perekonomian Indonesia ke depan tidak mudah, apalagi nih 2015 Pak, masyarakat ekonomi ASEAN di depan mata. Harapan tentu banyak di pemuda begitu ya, tapi sebenarnya kesiapan Indonesia sendiri secara perekonomian untuk bisa bersaing secara global, untuk bisa menerima masyarakat ekonomi ASEAN dari lingkup ASEAN aja. Pak Sofyan melihatnya seperti apa? Begini ya, kalau kita bicara tentang masyarakat ekonomi ASEAN, ini kesannya banyak orang yang takut. Kesannya ya Pak? Kesannya ya. Tapi kalau kita ngobrol misalnya dengan orang Thailand, mereka juga takut. Ngobrol dengan orang Malaysia, mereka juga punya masalah yang sama. Oleh sebab itu kalau Pak Presiden mengatakan, kenapa nggak kita positif, berpikir positif, ya kan? Bahwa negara kita begini besar, kemampuan usahanya harusnya juga besar, kemudian ekonomi kita besar, terus kemudian kalau orang lain takut, berarti sama aja dengan kita, bahwa ini adalah menghadapi sesuatu yang baru. Tapi yang paling penting bagaimana supaya pengusaha kita supaya betul-betul menjadi pengusaha yang real pengusaha yang bisa memproduksi barang dan jasa dengan kualitas yang baik, ya. Dengan demikian tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan. Kemudian kalau misalnya Pak Wakil Presiden punya pandangan lebih simpel lagi, apa kira-kira pandangan beliau? Nah, pandangan beliau mengatakan begini, lihat, ya, negara yang pendapatannya lebih rendah biasanya itu arus modal, arus orang, ya. Arus orang itu akan berasal dari negara yang pendapatannya rendah ke arah negara yang pendapatannya tinggi. Lebih tinggi. Betul. Kalau arus modal sebaliknya, ya kan? Yang dari tinggi menuju yang rendah begitu ya. Kalau kita ekonomi ASEAN sekarang ini kan kekhawatiran maksudnya para profesional, ya. Para profesional itu katakanlah misalnya ada yang kita butuhkan loh, profesional tersebut misalnya dalam rangka memperbaiki kualitas servis kita, misalnya tenaga dokter, tenaga dentist, tenaga dokter gigi, ya, kemudian tenaga akuntan itu akan masuk, tetapi kemudian itu juga merupakan tantangan bagi perusahaan kita, bagi dokter kita, bagi dokter gigi kita, bagi tenaga akuntan kita untuk bisa meningkatkan kualitasnya. Dengan sesimpel pemikiran Pak JK, Pak Sofyan setuju dengan gambaran itu. Indonesia sendiri berada di areal mana? Kita sebenarnya dari segi beberapa profesi memang harus kita perbaiki ya, kualitas ya. Misalnya akuntan, ya. Akuntan kita sekarang ini misalnya kita lihat makin banyak Filipina yang bekerja di Indonesia. Ya kan? Nah, ini adalah tantangan bagaimana kita meningkatkan kualitas akuntansi. Tapi untuk diketahui bahwa
eh, apa namanya, orang siap kalau ada kompetisi. Selama ini kan kita sudah berkompetisi, Pak. Nah, yang jadi masalah selama ini adalah kompetisi itu tidak terjadi. Misalnya contoh ya, Pertamina. Pertamina menjadi lebih efisien, menjadi lebih baik pompa bensinnya setelah Ketika? masuknya persaingan. Ya, ketika ada. Ya, oleh sebab itu mungkin pada tahap awal kita shock, ya, kaget. Tapi pada kesempatan ini, menangkap waktu yang apa namanya, kita juga akan mempersiapkan diri. Jadi saya pikir, nah kembali kepada bahwa melihat anak muda di HIPMI ini menimbulkan harapan besar. Ya, ini saya ingin sampaikan kepada mereka nanti supaya mereka betul-betul menjadi pengusaha, ya. Bukan pemburu rente. Ya. Kalau mereka cuma pemburu rente, itu tidak. Beda ya, begitu ya. Kalau tadi sangat menarik sekali apa yang Anda sampaikan, Pak Sofyan, terkait dengan arus modal, kemudian juga harapan kepada HIPMI yang benar-benar nanti pengusahanya adalah seorang pengusaha. Suatu negara kan akan menjadi menarik kalau investasi di dalamnya ini kan juga mudah ya, segala sistemnya mudah, kemudian juga produk-produk kita secara lokal daya saingnya bagus lah. Jadi kalau mau produk asing, mau kompetisi seperti apa, seharusnya tidak perlu takut seperti yang Anda katakan. Sejauh mana produk-produk kita bisa berdaya saing global? Nanti dijawab Pak Sofyan, usai jeda ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam spesial dialog untuk rangkaian acara Munas HIPMI di Bandung.